Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Bit Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi atau berbagi pemahaman tentang ANBK 2023 gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang perbedaan moda pelaksana daring dan semi daring gitu. Karena nanti kita sebagai operator sekolah atau nanti yang bertugas sebagai proktor, itu kita harus bisa memahami apa sih yang namanya daring dan semi daring ini dalam pelaksanaan ANBK gitu ya. Nah, ini hanya sekedar berbagi pemahaman saja teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di teknis aplikasi asesmen nasional tahun 2023 gitu ya. Nah, untuk buku petunjuknya itu nanti akan kami share di deskripsi video ya, silahkan bisa di-download. Nah, ini aplikasi asesmen nasional 2023. Jadi begini teman-teman, dalam pelaksanaan ANBK ini itu ada dua moda pelaksana, ada online dan juga ada semi online gitu. Nah, yang online itu full, artinya kita menggunakan internet gitu. Kalau yang semi online ini namanya juga semi gitu ya. Jadi untuk data-datanya itu sudah disimpan di komputer ya, sudah disimpan di komputer gitu. Nah, untuk aplikasi daring ini tampilannya itu nanti terbaru gitu ya, berdasarkan di webnya gitu. Jadi Proctor browsernya juga versi terbaru, nanti exam browsernya juga itu yang terbaru gitu ya. Nah, kalau semi daring ini menggunakan VHD gitu. Nah, nanti kami jelaskan ya, kita langsung ke sini aja, ke moda pelaksana untuk perbedaannya daring dengan semi daring gitu. Ini daring ini sama halnya dengan online teman-teman, dan juga semi daring. Nah, jadi nanti komputer itu yang digunakan ada dua kategori teman-teman. Satu, komputer proktor. Komputer proktor ini itu sama halnya dengan komputer server ya, pengendali data gitu, sebagai servernya gitu. Nah, ada juga yang komputer klien. Komputer klien ini laptop atau Chromebook yang dipakai oleh siswa untuk mengerjakan ANBK ini gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya proktor itu sebagai server, ada juga yang komputer klien yang digunakan oleh siswa gitu. Kalau daring ini online, semi daring ya semi online gitu. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman. Untuk komputer proktor ini berarti yang server gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan laptop gitu. Yang kedua, memenuhi spesifikasi minimum. Nah, untuk spesifikasi minimumnya nanti kami terangkan lagi di video tutorial berikutnya ya. Nah, sedangkan yang semi daring ini tidak boleh menggunakan laptop. Kenapa? Karena memang ini speknya harus tinggi gitu ya. Karena membutuhkan VHD dan sebagainya. Kemudian memiliki spesifikasi yang tinggi gitu. Makanya ini dianjurkan menggunakan desktop gitu ya, yang ada CPU-nya. Ini kalau semi daring. Nah, kemudian untuk instalasi software dan hardware. Software ini perangkat lunaknya, kalau hardware ini perangkat kerasnya. Nah, kalau yang online atau daring ini menginstal satu aplikasi pada komputer proktor dan klien. Nah, yang diinstal itu apa nanti pada komputer proktor? Itu namanya Proctor Browser. Itu nanti diinstal ya, jika nanti kita akan melaksanakan ANBK. Nah, yang kedua, jika nanti siswanya menggunakan laptop gitu ya. Jika menggunakan laptop itu harus diinstal yang namanya exam browser khusus untuk klien. Tapi jika siswanya sudah menggunakan Chromebook, itu tidak usah diinstal exam browser karena sudah ada bawaan dari Chromebook itu. Tinggal diupdate Chrome-nya aja ya. Tinggal diupdate Chrome-nya aja jika menggunakan Chromebook yang mendapat bantuan TIC Chromebook itu. Tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal karena memang ini sifatnya online gitu.
Berbeda dengan semi daring. Ini menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer Proctor dan menginstal satu aplikasi pada komputer klien gitu. Nah, nanti di sini itu harus mengkonfigurasi jaringan lokal. Karena apa? Karena ini semi daring gitu ya. Nah, kemudian pelaksana sinkronisasi sebelum pelaksanaan sinkronisasi. Nah, kalau yang daring atau online ini kita nanti ya tidak perlu melakukan sinkronisasi data dari pusat. Karena apa? Karena nanti di web ANBK-nya secara otomatis itu terhubung ke server pusat karena memang online gitu kan. Nah, berbeda yang semi daring atau semi online harus melakukan sinkronisasi dari pusat ke komputer Proctor gitu ya. Namanya juga semi gitu. Jadi semi online itu setengah online setengah tidak online gitu. Makanya harus tarik data atau sinkronisasi ke komputer Proctor gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan bandwidth. Bandwidth ini kecepatan akses internet. Kalau yang online atau daring ini membutuhkan bandwidth. Bandwidth ini kecepatan internet. Ini relatif tinggi dan stabil. Ini batas minimal yang online teman-teman bisa melaksanakan ANBK. Itu batas minimalnya adalah 12 Mbps ya. 12 Mbps ini bisa digunakan untuk 15 komputer klien yang digunakan oleh siswa. Itu batas minimalnya. Kalau yang menggunakan WiFi, silahkan WiFi-nya itu di loss ya. Di loss, tidak menggunakan paket gitu. Itu nanti kuat ya. Atau bisa menggunakan tetheringan HP juga jika tidak ada WiFi. Satu tetheringan HP itu bisa digunakan untuk 2 komputer klien siswa ya. Itu. Nanti silahkan diisi pakai paketan ya, pakai paketan itu yang banyak paketannya. Nah, kalau yang semi daring atau semi online ini membutuhkan bandwidth internet relatif rendah karena memang ini semi ya. Dapat melakukan permintaan token offline. Nah, kalau token untuk yang online itu nanti otomatis ya, setiap beberapa menit sekali seperti tahun kemarin itu ganti tokennya. Nah, ini jika terjadi kendala. Untuk yang online karena daring gitu, jika server pusat mengalami kendala, maka akan berdampak ke seluruh pengguna. Artinya begini, kalau server pusatnya pada waktu pelaksanaan ANBK ini error, ya jelas nanti komputer Proctor atau servernya yang ada di sekolah, ya error juga. Komputer klien yang digunakan oleh siswa, ya juga error, namanya juga online langsung terhubung. Nah, itu sisi kelemahannya. Ya, keuntungan online ini tidak ribet ya. Kita tidak usah menginstal ini itu gitu. Jadi hanya menginstal Proctor browsernya aja. Berbeda dengan semi daring atau semi online ini agak ribet ya. Tapi agak ribetnya sebelum pelaksanaan saja ya, sebelum pelaksanaan saja. Tapi keuntungannya jika terjadi kendala di server pusat ini tetap bisa melanjutkan tes ya untuk siswanya karena tidak berpengaruh jika memang di pusatnya itu error. Jadi ada plus minusnya gitu. Keuntungan daring atau online itu tidak ribet karena langsung terhubung ke internet gitu. Tapi jika error pusatnya ya sudah error, itu kelemahannya. Nah, kalau semi daring ini keuntungannya kalau pusatnya error ya tidak error di siswanya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi keuntungannya. Kelemahannya untuk semi daring itu agak ribet, pertamanya harus install ini, install itu gitu. Tapi nanti di pelaksanaannya ini sedikit errornya kalau semi daring. Nah, kalau suruh memilih apakah daring atau semi daring, saya anjurkan daring aja ya, lebih simpel gitu. Kalau itu saya, silakan teman-teman nanti tentukan saja. Bisa bermusyawarah dengan kepala sekolahnya gitu. Yang penting ada jaringan internetnya gitu ya. Dan ada juga komputer kliennya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Sering ada pertanyaan seperti ini. Pak, kami itu tidak menerima bantuan TIK untuk Chromebook, apakah bisa melaksanakan
ANBK ini, bisa teman-teman ya, perbandingannya itu 1:3. Artinya, satu komputer itu bisa digunakan secara bergantian oleh 3 siswanya, ya. Termasuk 5 laptop pun jika ada di sekolahnya itu bisa melaksanakan ANBK online gitu. Jika yang tidak mempunyai ya, atau bisa nanti menumpang ke sekolah yang lain yang sarana prasarananya itu lengkap. Bisa ke SD yang lain atau ke SMP yang lain. Jika memang belum siap untuk yang online ini. Tapi saya yakin rata-rata guru itu mempunyai laptop. Silahkan bisa dipinjam untuk mengikuti ANBK ini ya. Saya yakin itu 5 juga bisa, tinggal nanti sesinya aja yang diatur-atur gitu supaya siswanya tercover dan bisa mengikuti untuk kelas 5 yang SD gitu ya. Nah, itu pencerahannya atau pemahaman tentang perbedaan moda pelaksana daring dan semi daring. Ya, mudah-mudahan dengan informasi ini paling tidak menambah wawasan dan pemahaman kita seiring dengan nanti pelaksanaan ANBK ini segera dimulai gitu ya. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentunya bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.